kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Bapak, tadi sore itu aku menghindar untuk bertemu sama Dek Nada. Aku masuk ke kamar mandi untuk ngumpet. Tiba-tiba aku mau buka kamar mandi itu sudah terkunci. Dan terkunci itu dari luar. Aku yakin pasti ada yang mengunci dari luar. Gue Fafa, dari Jakarta. Mau ke pesantren Darussalam. Lu tau gak alamatnya? Lu mau ke pesantren? Bro, gue kasih tahu ya. Lu nggak usah ke sana deh. Daripada nyesel lu. Dengar ya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena dekat sama lengan, biar selalu bisa dipeluk dan dilindungi. Dan juga dekat dengan hati, untuk mengingatkan laki-laki itu agar tetap mencintai wanita itu. Ya wes, kalau memang sampean itu mau balik ke Jakarta, monggo. Gua nggak akan balik ke Jakarta kalau gue belum buat perhitungan sama uang. Berarti Todi dan Iqbal itu menjadi prioritas utama untuk kita semua. Tugas kita untuk merubah mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia. Seperti sekarang Wahyu adanya. Kamu tuh nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Kalau di masa muda kamu sudah kurang ajar sama orang tua, nanti di masa tua kamu juga akan diperlakukan hal yang sama. Astagfirullahaladzim. Dia sudah berani mengganggu istri orang. Kalau kehidupan ini tidak ada aturannya, apa jadinya dunia ini? Aku hanya memberikan informasi yang benar-benar aku lihat dengan jelas. Dan ini bukan fitnah. Aku tidak mau rumah tangga kamu sama Nada itu terganggu. Iya, kenapa? Aku tadi melihat Todi itu mengganggu Dek Nada. Dia mencegat Dek Nada dan melakukan pembicaraan. Aku tidak tahu pembicaranya itu apa. Dia nyentuh istri gue. Oh, enggak. Dia hanya berbicara sama Dek Nada. Sumpah aku tidak ada maksud apa-apa. Ya udah, makasih infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok hanya itu reaksi dari Wahyu? Apa Wahyu benar-benar... Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku tidak ada maksud apa-apa ya Allah. Kita mesti keliling dulu, Mas. Mengecek pesantren kita ini sudah aman atau belum. Betul, Man. Betul. Kita ini punya jabatan. Itu loh. Ono sepeda. Iya, Man. Wah. Man, betul ini sepeda, Man. Ayo. Yang bilang ini bulldozer sopo? Lah yo, ya wes. Kalau ngono kita sepedaan wae, Mas. Ya toh? Sore-sore begini sambil genjot sepeda, ya toh? Olahraga sehat. Ayo. Tapi tidak, Man. Aku tidak mau ciloko lagi, Man. Siapa tahu sepeda ini terbuat dari batu. Ya toh, ciloko. Ah, ya enggak mungkin loh. Ini jelas-jelas sepeda betulan, Mas, bukan batu. Sampai lihat toh. Bannya iso muter. Hah? Lihat. Betulan nih, ini aja bisa bunyi. Wah, cakep enggak tuh? Ya, Man. Ya. Man. Kami naik duluan. Ayo. Tak dorong dulu. Dorong, Man. Hop.
Gua suruh tadi tuh mereka ketawain gue. Enak lo gue kerjain. Mas. Yaudah, kamu duluan aja ngomong. Enggak, Mas duluan aja. Justru aku pengen nanya sama kamu. Kamu kenapa sih sekarang itu kelihatan kayak murung terus? Kamu mikirin apa? Apa kamu ada masalah? Kayak kita itu kan suami istri. Jadi kita itu harus saling terbuka kan? Iya Mas, aku tuh udah ngerti Mas dengan sikap santri baru itu. Todi, kenapa dia? Apa dia ngogodain kamu? Iya Mas, aku tahu Mas pasti marah banget. Aku itu percaya sama istri aku. Aku percaya karena istri aku bisa menjaga dirinya dan juga bisa menjaga hatinya. Ya Allah, Mas nggak marah. Aku pikir Mas tuh marah, terus Mas bakal nyamperin dia dan mukulin dia. Kenapa? Apa itu yang kamu inginkan? Kalau itu yang kamu inginkan, aku bakal ngelakuin itu. Mas, jangan Mas, aku mohon jangan. Berarti kita sama kan? Sama-sama nggak suka kekerasan. Tapi tenang aja, aku bakal tetap menegur Todi kok, dengan cara baik-baik. Ya, dia aku anggap ibarat orang yang kesesat di hutan dan nggak tahu harus melakukan apapun. Ya, kalau pakai cara baik-baik nggak bisa, otomatis terpaksa aku menggunakan cara kekerasan. Aku yakin kok, dengan Mas menegur dia baik-baik, dia akan ngerti. Dan aku yakin Mas itu negur dia walaupun lembut tapi tegas. Ya, insya Allah. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Amin. Amin. Digoes yang betul, Mas. Dong, yang bener dong. Sampean ojo banter-banter loh. Mas, remnya aja, Mas. Mas, Patah pinggangku, Mas. Dok, lo kok masih di sini sih? Sekarang kan udah waktunya sholat asar. Kenapa? Lo sakit? Iya, gue lagi malah rindu. Gue kangen banget sama Denisa. Lo bantuin gue kenapa yuk? Bantu gimana maksudnya? Ya, lo ketemuin gue kayak sama dia. Kalau nggak lo kasih saran kayak ide gimana caranya gue bisa ketemu sama dia. Dok, mendingan lo ikutin aja men cara gue. Gini, lo sekarang perdalam ilmu agama Islam lo. Sampai lo yakin bisa menjadi imam yang baik buat Nisa. Terus lo langsung lamar aja dia. Ya kayak gitu sih kelamaan yuk. Maksud gue sekarang ini. Gue kangen banget pengen ketemu sama dia. Pengen ngeliat wajahnya. Dok, kan udah jelas peraturannya. Kalau santri dan santriwati itu nggak boleh pacaran. Percuma lu jadi mantunya Pak Kiai. Katanya bisa ngebantuin gue. Masa cuma kayak gini doang nggak bisa ngebantuin gue yuk? Bukannya gitu dong. Kan gue sendiri bikin peraturan waktu itu. Gue ngomong sama Najib.
kalau di pesantren ini nggak boleh santri dan santriwati itu ketemu sering-sering, apalagi pacaran. Mendingan gini aja. Gue ceritain nih pengalaman gue. Lebih enak itu pacaran setelah nikah dulu. Kalau belum nikah itu udah gak zaman. Ya udah, daripada lu mikirin kayak gitu, mending sekarang sholat yuk. Ya udah dulu, ntar gue nyusul. Ya udah bener ya, sholat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan Denisa mau ngebaca dan terima surat ini. Gua anterin dulu kali ya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, sebagaimana telah kita fahami bahwa Al-Quran merupakan sumber kemuliaan hidup kita. Suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saudaraku di rumah sedang sakit perut. Kira-kira menurut Al-Quran apa solusinya?" Kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa madu itu adalah obat. Madu itu syifa'ul linnas. Oleh karena itu kata baginda Nabi, pulang saja ke rumah, kemudian kasih saja madu. Kenapa? Kata baginda Nabi, pasti Allah benar. Kalau Allah mengatakan madu itu obat, pasti obat yang menyembuhkan penyakit. Dengan penuh keyakinan Al-Quran benar, Nabi benar, tidak mungkin berdusta, berharap setelah dikasih madu sembuh. Tapi ternyata setelah dikasih madu malah jadi melilit perutnya. Sampai-sampai kemudian sahabat ini datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah membelikan madu saudaraku. Terus bagaimana? Sekarang malah melilit." Nabi kemudian mengatakan, "Sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik." Maha benar Allah, Allah nggak mungkin berbohong. Kalau begitu pulang, kata Rasulullah, kasih lagi madu. Pulang ke rumah, kemudian dikasih lagi madu. Sembuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meneguhkan keyakinan kita, semakin memantapkan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan hidup kita di dunia dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan hidup kita di akhirat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Tonis kui? Dari siapa? Untuk Denisa dari Mas Aldo. Alah, buntelan kentut. Apa itu? Iya, Syah. Ngomong apa dia? Nanti malam dia ngajakin ketemuan di belakang sanggar. Gimana ya Syah enaknya? Apa? Malam-malam ngajakin ketemuan kowe? Hah? Oh dasar buntelan kentut, gak tahu sopan santun. Ngajakin ketemuan malam-malam karo cewek. Heh, mendingan gak usah ditemuin nih. Soalnya kalau kamu ketemuan sama Mas Aldo ya, berduaan malam-malam. Kalau dilihat Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu tahu, nasibnya bakalan bubar. Mendingan gak usah. Ya, terus gimana dong? Gak usah ditemuin, gak usah, gak penting. Aduh, Dito ya. Bu, sampean
Sampean yakin naruh gelangnya di kamar ini, bukan di kamar mandi? Ya ndak toh Pak, masuk di kamar mandi naruhnya. Siapa tahu toh, namanya orang mau mandi kan gelang dicopot, ditaruh, gigi palsu dicopot, ditaruh, ya toh? Tenanan Pak, ibu tuh inget bener ibu tuh mau numpang sholat di kamarnya Najib. Terus taruh gelangnya dulu nang kono. Terus ibu wudhu di kamar mandi, terus balik lagi. Ibu lihat ndak ada, hilang gelangnya. Apa jatuh ya? Aku ndak habis pikir. Belakangan ini banyak sekali barang-barang yang hilang di pesantren. Nyuwun sewu minta maaf nih Mas Bro. Mungkin apa ada hubungannya sama si Begundal Getibal sama si Tato itu ya? Ustaz, biar toh kan udah diselidiki dan disidak sama Mas Bejo dan timnya. Itu nggak ada buktinya. Terbukti, ndak terbukti. Tapi kenyataannya barang-barang semuanya lenyap. Atau sopo sih nyolong? Ayo. Mbah. Mbah. Istighfar. Kita nggak boleh seuzon sama orang. Astagfirullahaladzim. Jujur, aku memang nggak suka kedatangan mereka di pesantren Darussalam. Mereka tuh brutal, melebihi Wahyu ketika dia datang kemari. Iya, Mas. Tapi kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada bukti. Lah terus piye tole? Ibu kan cuma ada dua-duanya itu, dua. Mana gram-gramnya gede. Pak, piye Pak? Wis Bu, di kelasnya ae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ini teguran dari Gusti Allah. Ibu itu sedekahnya susah. Zakat aja kadang-kadang lupa. Astagfirullahaladzim. Iya ya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumben Bapak pinter kali ini. Bukan tumben Bu. Bapak ini memang pinter. Makanya Bapak pengen ngajar di sini. Opo? Bapak mau ngajar? Najib tidak salah dengar, Pak. Juga Le. Awas, hati-hati Pak. Jangan bikin malu keluarga Ali dan Halidah. Ngajar apa Pak? Ngajar sulap. Nah, kalau Bapak bisa nyulap ya gelangnya Ibu tak sulap balik lagi, Le. Paling juga nipu. Kalau soal nipu, sampean nggak usah diajari, sudah pinter-pinter. Ngerti? Ngajar sampean. Minta maaf. Maaf Pak Bro, Bro, Mas Bro. Mohon maaf Pak, bukan meremehkan Bapak. Tapi kira-kira ilmu agama apa yang Bapak bisa ajarkan sama santri? Sopo yang bilang Bapak mau ngajar ilmu agama itu sopo? Oh, Bapak ini cuma lulusan SGO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama. Masuk dulu, Ma. Ya, kasih. Ada apa, Ma? Wahyu, kamu ingat Tante Sarah nggak? Teman arisan Mama. Iya. Kenapa deh? Barusan cucu ketiganya lahir loh. Dari anaknya yang namanya Fahri. Kamu masih ingat dia kan? Ingat. Ini loh, nih, lihat cucunya. Cakep sekali nih. Dia kirim fotonya ke Mama. Nih, lihat deh. Cantik ya? Mah, semua bayi kan emang lucu. Iya, makanya kapan dong kalian ngasih Mama cucu? Asap, Mah. Kok jawabannya asap gitu? Maksud Wahyu, as soon as possible. Wahyu juga pengen secepatnya punya anak.
Tapi kan semuanya itu dikembalikan lagi sama Allah, Ma. Iya, Mama tahu. Kamu inget Rifat nggak? Anaknya Om Satrio itu? Iya ingat. Kenapa? Dia ngelahirin juga, Ma? Ya enggak lah, masa Rifat laki-laki melahirkan? Kamu tuh ada-ada aja deh. Ya habis Mama kayak getol banget deh. Nyeritain cucu teman Mama. Bukan begitu. Rifat itu kan nikahnya beda seminggu dari kamu. Tapi Mama dapat kabar loh, kalau istrinya itu udah hamil. Nah, kan kalau nada hamil itu kan gak harus kejar-kejaran. Kayak balapan, nyusul-menyusul, saing-menyaing satu sama lain. Karena rezeki orang masing-masing itu kan udah diatur sama Allah, Ma. Jadi sekarang Wahyu minta tolong sama Mama. Mama tolong doain kita ya. Ya udah, kalau gitu Mama pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu jangan pikirin omongan Mama tadi ya. Tapi Mas, ngeliat muka Mama yang begitu kecewa dan kelihatan pengen buru-buru sekali, aku jadi ngerasa bersalah. Udahlah, kan aku pernah bilang sama kamu, kita itu nikah belum genap 1 bulan. Jadi gak usah kamu pikirin ya. Ntar kalau kamu pikirin terus, ntar yang ada kita susah punya anak. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Mumpung belum ada orangnya, latihan dulu, ya kan? Assalamualaikum, Denisa. Mas Aldo tahu apa yang Mas Aldo lakukan ini salah. Dan Mas Aldo sebetulnya tidak mau kita backstreet seperti ini. Kalau misalkan ketahuan sama yang lain gimana? Kita juga kan yang kena hukuman. Tapi gimana? Tapi Denisa tenang aja yuk. Jangan khawatir. Mas Aldo sanggup menerima hukuman apapun. Dan Mas Aldo itu sanggup untuk menerima dan melakukan apapun untuk Denisa. Demi cinta Mas Aldo sama Denisa, iya toh? Ya Allah, terima kasih. Akhirnya Denisa datang juga. Thank you. Dek, tumben Denisa berani deket Mas Aldo. Apa emang Denisa ngerasain apa yang Mas Aldo rasain? Maaf ya Dek, kalau misalkan Mas Aldo ngerepotin, jadi maksa-maksa pengen ketemu kamu seperti ini. Habis gimana ya Dek? Siang, malam, pagi, itu kepikiran Denisa terus. Kok Denisa berani colek-colek Mas Aldo toh? Wong kita tatapan aja ndak boleh, kok malah nyolek-nyolek Mas Aldo? Oh iya Dek, Mas Aldo udah bawain bunga buat kamu. Ini kembang khusus, Denisa. Tanda cinta abadi Mas Aldo namun kere. Tapi jangan lihat Mas Aldo di sini, yo. Lihat Mas Aldo pas lagi di ATM, yo. Assalamualaikum, Aldo. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Kiai. Aldo nggak tahu. Aldo kira. Tapi tumben Pak Kiai kok lewat sini tuh? Aduh, kan Bapak itu punya tugas rutin nih. Selalu cek kalau malam ke pesantren ini. Duh,
Bapak juga pernah merasakan muda seperti kamu dulu. Cuma kamu datang ke sini kan untuk menimba ilmu. Jadi mbok kamu dalami ilmu kamu. Lalu kamu syiarkan kepada orang banyak biar bermanfaat. Jangan kamu pentingkan urusan pribadimu sendiri. Urusan cinta terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maafin Aldo, Pak. Aldo hilaf. Ya wis, kamu itu punya contoh. Contoh itu teman kamu sendiri, Wahyu. Wahyu itu bisa menahan diri. Yang akhirnya sekarang bisa memetik hasilnya karena kesabaran dia. Ya wis, kalau gitu sebaiknya kamu ke kamar kamu dulu, yo. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin aku ya, sini tak bantu. Gak usah. Aku bener-bener gak sengaja lah, aku minta maaf ya. Udah minggir, I hate you, no need, okay? Aku bener-bener gak sengaja. Gak sengaja? Kamu ngedorong aku sampai aku jatuh ke lantai, kamu bilang gak sengaja? Ya bis, kamu sendiri sih yang bikin masalah. Kamu tidur petakilan, udah tahu kasurnya sempit, kamu tidur kaki kemana-mana, tangan kemana-mana, ya jelas aku udah bisa tidur tau. Iya, tapi itu bukan cara yang betul, Aisyah. Main ngedorong orang aja itu nggak betul, itu jahat. Kamu kan bisa bangunin aku dulu ya kan? Heh, mau bangunin gimana? Uang kau tak bangunin, tidak bangun-bangun kok. Udah. Maafin aku ya, Mar ya. Enggak. Mar, maafin aku. Kamu jahat, Aisyah. Maafin aku. Mar. Itu Ki. Kejar ndak ya? Kejar ndak? Karep gue, ngapain kejar dia? Ya wes, aku jadi keganggu, tidur keganggu. Mana selimut di bawah dia, dingin aku. Wih, tenang bro. Mas Baju, ada gajah. Woi, bangun. Woi, Sapi. Woi, bangun dong. Kan kamarku di sini, Bos. Lu ngapain tidur sini? Kan ini kamar gua, Bos. Wah, enak aja lu. Kamar ini aja dipakai untuk 2 orang aja udah sempit. Ini ditambah 2 orang lagi. Gila lu ya? Hah? Kok berdua, Bos? Kan gua sendiri. Badan lu emang 1 ya. Tapi ukuran lu nih oversize. 2 orang nih. Gua kempesin juga lu. Lu mendingan tidur aja lagi di kandang sapi, ya? Aduh, jangan bos. Please bos, jangan bos. Gua akan lakuin apa aja deh, asal gua jangan tidur di luar. Aduh, banyak nyamuk di luar bos. Apa aja ya? Iya bos. Oke, kalau gitu lo boleh tidur sini, tapi lo harus pijetin gua dulu sampai gua pulas tidur. Gua juga. Mau lo? Pijitin. Oke, mau nggak lo? Iya, mau bos. Mau bos. Bang. Mau lo? Deh. Aduh, bangunin dong bos. Bangunin. Bangun. Gila, gajah gua angkut. Ya udah bangunin. Ya udah bantuin lo. Enggak. Astagfirullah. Aduh. Bantuin lo. Bro. Lo malah tidur aja. Bro, berat banget bro. Kebo. Gila, tidur cepet banget. Aduh. Bro, tolong bro.
Berat bro. Mau lo, bro. Aisyah nyebelin banget sih. Sakit. Kenapa sih? Si Aisyah selalu marah-marah sama aku. Aku kan nggak pernah salah. Kalau begini terus, mendingan pulang ke Jakarta aja. Jadi nggak betah. Gara-gara cewek Aisyah. Mau tidur bingung. Semua kamar-kamar penuh. Ya udah. Kalau memang nggak ada yang peduli sama aku, mendingan aku tidur di pohon itu aja. Ya, I'm gonna sleep on that tree. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Mas. Hah? Mas denger nggak? Ada suara orang minta tolong. Tuh. Iya ya? Kayak ada yang minta tolong. Mas. Kayaknya suara dari arah sana deh. Kita lihat yuk. Yaudah, yuk. Marlina. Karena kamu nggak apa-apa. Ya Allah. Tolong. Mas, gendong aja mas, nggak apa-apa. Ya udah. So, maaf. Sorry. Ya, sabar. Enggak, apa. Woi, Sri. Lihat Marlina enggak? Nggak lihat, Mbak. Goreng. Masak. Assalamualaikum. Miss, lihat Marlina enggak? Marlina, yuk kita sering lihat Tosya. Wong kita kan udah temenan lama sama Marlina. Duduk kue, Petoki. Maksudku kue tuh lihat Marlina ada di mana enggak sekarang? Mana aku tahu yang temenan sama Marlina di tempat tidur kan kamu. Iya, tapi masalah itu dia tuh tiba-tiba semalam tuh ngilang loh, Nis. Ngilang bus gitu depan kamu. Maksud kamu Marlina ikut siluman aja? Iya, emang dari awal aku tuh udah nyangka Marlina ikut siluman. Kamu lihat gak? Matanya coklat ya. Kayak di TV-TV iku siluman ular, vampir juga bisa sih nih. Kiki Petoki, desa ya kowe ya. Lah wong Marlina ki bule ya matanya pasti coklat toh. Bukan vampir, bukan siluman dia itu. Aku tuh bingung. Soalnya tuh gini loh gara-gara nih. Aku kan tidur sama dia tuh. Terus aku jadi berantem sama dia. Dia dulu yang buat masalah. Masa tidur dia itu petakilan, kaki kemana-mana, kayak pencaksilat gitu loh. Dia kok keganggu. Gimana sih? Ya namanya tidur, yang namanya pencaksilat. Iki, bukannya tidur pencaksilat. Oh, maksudnya? Duduk. Maksudku dia tuh tidur dengan pakai kayak gini. Slow, Syah. Slow. Oh, kita cari Marlina aja, Syah. Ya wes yo, soalnya aku tuh udah minta maaf sama dia, tapi nggak dimaafin. Udah gitu dari semalam sampai sekarang nggak pulang-pulang dia kemana coba. Yuk wes yuk cari dia yuk. Dia lagi mu. Dia juga belum dimatiin, dia lagi. Oh iya. Membakar pesantren kowe. Aku lupa, Syah. Yuk. Gimana keadaannya, dokter? Sebaiknya harus di rongsen pakai. Kebetulan di klinik 24 jam ini peralatannya kurang memadai. Jadi sebaiknya harus dibawa ke kota. Maafin aku ya. Aku
Aku bener-bener nyesel. Aisyah, kamu gak usah minta maaf. Ini bukan salah kamu. Ini murni kesalahan aku sendiri kok. Aduh, jangan nangis. Aku terlalu keras kepala, egois. Seandainya semalam kita udah bertengkar, pasti nggak akan kayak gini, Mar. Maafin aku, yo. Sudahlah Aisyah, nggak ada yang perlu disesali. Semua ini memang sudah kehendak Gusti Allah. Ini salah aku, Aisyah. Kalau seandainya aku memaafkan kamu semalam, semua ini nggak bakal terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, ada tamu di Jakarta mencari Pak Kiai. Ya wis, atur nuwun ya. Wahyu ikut Bapak. Ya Pak Kiai. Bapak tinggal dulu ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Maafin aku, ya, Mar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Iya, baik Pak Kiai. Bu, kok tumben? Ibu udah datang lagi, padahal Marlina kan baru aja selesai liburan. Iya nih Pak Kiai, saya juga nggak tahu kenapa. Soalnya dari kemarin perasaan saya nggak enak, nggak tenang. Dan pengennya jenguk Marlina. Masya Allah, luar biasa sekali perasaan seorang ibu. Pada saat anaknya dalam kondisi memerlukan dia mendampinginya. Tidak ada yang menandinginya, Bu. Loh, kok Pak Kiai bicara seperti itu? Iya Bu, Ibu datang di saat yang tepat. Soalnya Marlina... Masya Allah, Marlina kenapa nak? Ada apa dengan anak saya Pak Kiai? Bu, maafkan kami. Kami memang kurang bisa menjaga Marlina dengan baik. Dia itu tadi pagi jatuh dari pohon. Sekarang itu dia jadi sakit, Bu. Masya Allah. Terus dia sekarang ada di mana Pak Kiai? Ibu nggak usah khawatir. Sekarang dia itu sedang ditangani dokter di kamarnya, Bu. Monggo kalau mau lihat, Bu. Mari. Ya, mari. Bu, Marlina itu sudah banyak berubah. Maksud kamu? Iya, Bu. Ya walaupun Marlina itu tetap tomboy, dia suka naik pohon, terus juga kalau ngomong suka nyablak, tapi sekarang sudah banyak berubah. Masa Ibu nggak bisa melihat perubahan yang paling jelas dari Marlina? Iya, maaf, saya lupa. Marlina udah ada perubahan. Dia udah mengenakan jilbab, sudah menutupi auratnya. Marlina mau bangga sama kamu. Itu baru kelihatan dari luarnya, Bu. Kalau Ibu tahu lagi lebih dalam, pasti Ibu akan lebih bangga dengan Marlina. Karena dia sekarang itu sudah rajin sholat, rajin ngaji. Iya, tapi sebaiknya kamu balik dulu ke Jakarta ya. Kondisi kamu seperti ini. Ya kan Bu Dokter? Ya betul Bu, harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Mom, I wanna stay here. Marlina mau tetap di sini. Aku mau tinggal di pesantren ini, Mom. Marlina, demi kesehatan kamu juga turuti apa kata ibu kamu. Dan dokter juga bilang cuma ada di Jakarta untuk ronsen kamu itu. Iya sayang, gimana? Kamu mau kan?
aku akan merindukan tempat ini. Dan semua orang yang di pesantren ini, Mam. Mar, gue beneran mau pulang, Mar. Kok tega tau ninggalin aku, Mar. Maafin aku ya kalau selama ini kasar sama kamu. Aku bener-bener gak sengaja, Mar. Iya, Aisyah. Sama-sama ya, aku juga mau minta maaf. Kamu kalau keluar dari sini ndak copot kerudung toh? Iya, tentu saja tidak. Aku gak punya alasan untuk melepaskan jilbab. Jadi insya Allah, aku akan memakai jilbab untuk seumur hidupku. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gelangnya Bu Alidah itu juga hilang, dicolong sama maling. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya gelang bundaku, tapi banyak sekali barang di pesantren Darussalam sekarang ini hilang. Termasuk mikrofon masjid juga hilang. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Nyuwun sewu Mas, tapi masalahnya kita itu udah sidak bersama Mas Bejo karo Mas Aldo. Dan di kamar para santri itu nggak ada yang mencurigakan. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti bukan hanya kamar santri yang disidak. Seluruh kamar yang ada di pesantren harus diperiksa. Betul itu. Termasuk kamar pengurus. Waduh. Silakan, aku tidak keberatan. Nyuwun sewu minta maaf ini Pak Bro. Berarti Pak Bro itu masih mencurigai kita sebagai pengurus di pondok pesantren Darussalam sini Pak. Betul. Aduh. Bukan begitu. Ya begini saja kalau begitu. Betul. Ini demi keamanan, kenyamanan, dan keadilan di pesantren. Betul itu. Sidak harus tuntas. Betul. Tidak boleh ada yang tersinggung. Betul itu, cakap betul. Termasuk pengurus. Nggak boleh ada yang bebas dari tuduhan. Betul itu, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dibilang Mas Ali itu benar. Jadi semua tempat dan kamar itu harus diperiksa dengan teliti. Ya, Cip. Betul itu. Soalnya penyelidikan pertama kita itu gagal, Pak Kiai. Jadi kita harus melakukan penyelidikan kedua. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Betul. Setuju. Jen. Yaudah kalau begitu pencariannya kita mulai sekarang. Pokoknya hari ini pencuri itu harus tertangkap. Mampus deh gue nih. Betul. Cakep betul ide ya Mas Wahyu itu. Cakep betul, luar biasa yo. Betul. Silakan Wahyu. Dan aku bersedia untuk kamarku diperiksa. Mampus deh gue nih. Hukumannya pasti berat banget nih. Mati deh gue nih. Ya wes, kalau gitu sekarang juga kita cari. Ayo, Cip. Ayo, Cip. Ayo, Ses. Makan. Gerak. Betul. Monggo, arena apa-apa tuh Mas Ustaz? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Selamat datang kembali. Man, periksa Man. Iki piye to, Le? Katanya Najib Maghrib itu wakil ketua pengurus pesantren. Kok ndak dipercaya? Malah diubek-ubek kamare. Apa sih? Wes toh, Bu. Mereka ini kan petugas Komisi Pencegahan Kecolongan. Biar melaksanakan tugas, nggak usah tersinggung. Betul apa yang Bapak bicarakan, Bunda. Kalau kita tidak merasa bersalah dan kalau kita tidak pernah merasa mengambil yang bukan hak kita, kenapa kita harus takut? Mereka ini hanya menjalankan tugas.
Silahkan, monggo periksa kamarku ya. Ya tapi aneh aja. Ibu aja gelangnya hilang. Ibu ini korban, Le. Malah masa diperiksa-periksa juga. Kan tadi Najib sudah bilang, Bun. Bunda itu ndak usah merasa khawatir. Selama kita benar, maju terus pantang mundur. Tapi ingat, kalau kita salah, kita harus menerima konsekuensi. Kita harus minta maaf, kita harus mengakui. Lah Najib ndak salah, ndak pernah mengambil yang bukan haknya. Jadi tenang saja. Sekali lagi mereka hanya menjalankan tugas. Sebentar lagi, Bun, wajah-wajah mereka itu akan merasa malu. Karena tidak menemukan apa yang mereka cari. Bu Nini kan tahu, pejabat aja kalau tersangkut kasus korupsi, itu ya diperiksa. Apalagi Najib cuma pengurus pesantren. Betul, Najib nggak perlu repot-repot ke Singapura, kabur. Ya, bisa aja. Ibu jadi ketawa deh. Silakan, periksa. Waduh, sahabat-sahabatku silakan periksa. Laksanakan tugas sampean secara baik dan benar. Silakan. Aduh, Arman, Bejo, silakan periksa sekali lagi ya. Periksa lagi, Pak. Di sela-sela buku, Man, di sela-sela buku. Mas, mosok iya di sela-sela buku ini ada masjid? Siapa tahu sudah dilipat-lipat ya, Man. Pak. Nyuwun sewu, Pak. Apa? Atret. Atret. Mau periksa. Ya. Jangan kurang ajar, Ar. Ini bapak ini kok tahu jalannya sempit muter-muter malahan. Tuwek dicepit-cepit. Nyepit apa wong tuwek? Saya di masjid. Mas bro. Saya belum Mas minta maaf. Ini punya siapa, Mas? Sabar dong. Gila kamu nih, galak banget. Galak, tegas, aduh. Posisinya yang di pokmen tuh. Mundur biasa. Jangan sok tahu kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemana nih gue nengok? Tobi. Sedang apa kamu di sini? Todi. Sorry. Todi. Nama asli. Todi. Rumah tangga gue. Emang kenapa rumah tangga gue? Sorry, maaf. Iya, nggak apa-apa, dimaafkan. Pada gitu. Jangan muka lama. Lanjut. Tadi aku melihat Todi itu mencegat Denada. Kalau cara baik-baik nggak bisa, ya terpaksa. Aku harus pakai sedikit capa. Dan aku nggak akan tinggal diam. Yuk kita lihat siapa. Kalau begitu kita kamar saja, Man. Daripada kita jongkok-jongkok di sini lama-lama, nanti berak, Man. Nah, ayo. Man. Ayo. Aduh, Man. Aduh. Sakit betul, Man. Balik arahnya. Oh, balik. Ya, balik dulu. Ya, belok kanan lagi sama. Ya, dialog baju aja yuk. Contoh itu teman kamu sendiri ya, Wahyu. Wahyu itu begitu berjuang dengan Wahyu itu bisa Aku minta maaf, Ves. Minggir aja, I hate you.
Terus tanganmu petakilan kayak gini mana bisa tidur aku? Aku minta maaf, Ves. Minggir aja, I hate you. Aku kan nggak pernah salah. Terus aku lihat dialognya dulu. Ya, sekali lagi. Kasih dialognya foto. Mendingan aku pulang aja ke Jakarta. Hah? Sekali lagi. Ini gue tidur di sini. Gue bingung kan ini. Enggak. Bangunin. Ah, gajah gua angkut. Bapak. Ya. Udah nyoba bangun dulu tapi. Oh iya. Cari tempat sembuh